Salam dan selamat pagi Bapak Ibu. Renungan kita pada pagi hari ini telah tiba di Imamat pasal 1. Dan Imamat pasal 1 ini adalah lanjutan dari Keluaran pasal 40, di mana di dalam Keluaran 40 itu Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mendirikan sebuah kemah pertemuan. Dan kemah pertemuan itu adalah tempat di mana Tuhan hadir bagi umatnya. Sesudah kemah pertemuan atau kemah suci itu didirikan oleh Musa, maka selanjutnya kemah pertemuan itu menjadi tempat untuk mempersembahkan korban. Dan itulah sebabnya Imamat pasal 1 mengatakan bahwa harus ada korban bakaran yang dipersembahkan di dalam kemah suci ketika umat manusia berdosa melawan Tuhan di dalam kesuciannya. Menariknya adalah bahwa korban yang Tuhan minta, korban yang Tuhan tuntut dari umat manusia yang berdosa adalah haruslah korban yang bernyawa, haruslah korban yang hidup. Dan ini merupakan satu gambaran yang nantinya di dalam perjanjian baru korban itu digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus yang datang sebagai korban yang hidup, datang sebagai korban yang suci, satu-satunya korban yang layak. Dan Tuhan Yesus Kristus mempersembahkan dirinya, mempersembahkan hidupnya sebagai korban yang hidup, sebagai korban yang bernyawa bagi saya dan Bapak Ibu sebagai manusia berdosa. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kitab Imamat adalah sebuah kitab yang mengajari kita bagaimana kita harus memberikan korban, karena korban itu akan menjadi sebuah alat, sebuah tata cara pemberian korban untuk menebus kita dari segala dosa kita, terutama bangsa Israel pada masa itu. Ketika mereka berdosa, mereka harus datang mempersembahkan korban, dan korban itu diberikan kepada imam, dan imam itu membawanya ke dalam kemah pertemuan, ke dalam kemah suci itu untuk mempersembahkannya kepada Tuhan, karena kemah suci atau kemah pertemuan itu adalah tanda tempat di mana Tuhan hadir di sana untuk menerima korban yang diberikan oleh imam kepada Tuhan. Pemberian korban di dalam perjanjian baru, kita tidak lagi harus mempersembahkan seekor binatang untuk menebus kesalahan dan dosa kita, tetapi Kristus telah menyediakan dirinya sendiri. Kristus telah mempersembahkan dirinya sendiri sebagai sebuah korban yang hidup, korban yang suci, korban yang layak satu-satunya untuk menebus hidup saya dan Bapak Ibu sebagai orang-orang berdosa. Dan puji Tuhan bahwa korban Kristus itu hari ini kita memperingatinya sebagai sebuah persembahan, di mana anak domba Allah naik di atas kayu salib untuk mempersembahkan dirinya bagi kita. Dan itu adalah satu-satunya cara Allah menebus kita sebagai manusia berdosa dan memperdamaikan kita kembali, untuk kita kembali berrelasi dengan Tuhan Sang Pencipta, karena tadinya kita telah terpisah dari Allah karena dosa-dosa kita. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa kita telah diperdamaikan dengan dirinya di dalam Sang Anak Tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah renungan ini Bapak Ibu. Kita bersyukur bahwa hidup kita telah ditebus dari dosa-dosa kita. Amin.